Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Morofi Sobat. Hari ini saya nggak ke ketapel ikan, tapi saya ingin berbagi pengalaman ya tentang membidik ikan pada saat kita ketapel ikan di spot-spot rawa ataupun yang lainnya ya. Jadi ini dia posisi ikan yang sebenarnya. Itu ikan yang biasa kita lihat di posisi kita ya saat nyanggong ataupun lagi ketapel ikan. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin konten yang lebih menarik lagi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat Moro semuanya. Oke, sip. Kita lanjut. Oke, sobat Moro. Biasanya sobat Moro nembak ikan bagian yang mana nih? Langsung ke bagian ikan yang kita lihat di air atau bagian depannya? Oke, kalau misalkan langsung nge-shoot bagian ikan yang kita lihat di air, itu dijamin nggak bakalan kena sobat Moro. Jadi kalau kita mau nge-shoot, kita harus turun dikit ke bagian depan ikannya, posisinya sebelah sini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan ini ikan yang kita lihat di air, kita nggak boleh nge-shoot bagian langsung ke sini ya, dijamin nggak bakalan kena. Tapi kalau misalnya kita majuin dikit sebelah sini, nah ini dia ikan yang sebenarnya, posisi ikan yang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya nge-shoot ke bagian sebelah sini, insya Allah bakalan kena. Ini permukaan air kedalaman air sekitar kurang lebih sekitar 20 cm sampai 30 cm ya. Ini sekitar 1 jengkal lebihan lah kalau saya ukur pakai jari ya. Nah, ini terjadi karena bias air ya. Jadi bias air itu kalau bahasa sederhananya ini arah nambat cahaya itu berbelok karena memang melewati dua medium yang berbeda antara udara dan juga bagian airnya. Oke, jadi kalau misalkan kita mengusut ikan, jangan shoot bagian ikan yang kita lihat sebelah sana, tapi kita shoot bagian depan sebelah sini bagian ikannya, karena posisi ikannya sebenarnya ini adalah sebelah sini karena memang bias cahaya yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalnya kita yang shoot sebelah sana, otomatis biasanya busur kita akan melewati ikan bagian atasnya, jadi kita nggak kena. Tapi kalau misalkan bagian depan sebelah sini kita arahkan, insya Allah kena ya ke bagian ikannya. Nah, ini juga berpengaruh di posisi kita pada saat mau membidik ikan. Apalagi kalau misalkan posisi nyanggong ya, bagian atas itu biasanya posisi titik bidiknya itu lebih dekat ke ikan yang kita lihat. Nah, posisi kita berdiri pada saat ketapel ikan juga berpengaruh terhadap titik bidik ikan yang kita tuju ya. Kalau misalkan kita lebih atas nyanggongnya lagi, lebih mendekati dari ikannya, itu otomatis titik bidiknya mendekati ikan yang kita lihat, bukan makin sebelah sini dari ikan yang sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita nyanggong, ya kurang lebih agak depan dikit dari ikan yang kita lihat. Kalau misalkan kita posisinya berdiri di samping ataupun misalkan di danau ya, hampir sama rata dengan permukaan air, itu otomatis titik bidiknya itu lebih jauh lagi ke depan. Jadi kalau misalkan kita langsung ngebidik ikan yang kita lihat dengan posisi kita nggak berdiri di atas pohon ataupun daerah permukaan yang lebih tinggi, otomatis titik bidiknya itu lebih depan lagi dari ikan yang kita lihat. Oke sobat Moro, jam terbang juga mempengaruhi ya, karena kalau misalkan kita sering nge-shoot, biasanya kita dapat feeling tuh. Jadi harus di titik mana kita ngebidik ikan. Apalagi kalau misalkan ikan berada di bawah permukaan air. Beda lagi kalau misalkan ikan lagi mangap ya di permukaan air. Jadi kita nge-shootnya langsung ke bagian ikannya aja, nggak perlu bagian ke bawahnya. Nah, kalau misalkan ikan di bawah permukaan air seperti ini, dia yang kita lihat kan hampir di permukaan ya, padahal ikan ini berada di bawah permukaan air kurang lebih sekitar 1 jengkal dari permukaan air. Kalau misalkan sobat Moro kurang percaya, kita coba ke bagian bawah lagi tuh. Oke, ikannya benar ya di bawah permukaan dan juga kurang lebih sekitar 1 jengkal. Jadi kalau misalnya kita nge-shoot bagian sebelah sini dengan posisi kita langsung nge-shoot bagian ikan, dijamin nggak bakalan kena sobat Moro. Jadi kita harus nge-shoot bagian depan sebelah sini, bagian di ikan yang sebenarnya. Oke, semoga info ini bermanfaat baik bagi sobat Moro semuanya.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin konten yang bermanfaat lainnya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.